One Kawan TV1. Baik, terima kasih Bang Sinudin yang telah memberikan kepada kami untuk menyampaikan kronologis penangkapan klien kami, Cari Chandra, bahwa pada tanggal 17 Mei 2025 atau tepatnya hari Sabtu siang saya memang dihubungi Cari Chandra. Menginformasikan bahwa ada sejumlah petugas dari Polda Banten yang hendak melakukan penangkapan. Ya, di kediamannya di Golf Residence, Kemayoran, Jalan Geria Utama, Pademangan di Jakarta Utara. Dan saat itu juga karena Cari Chandra tidak ada siapapun yang mendampingi, saya kemudian meluncur ke kediamannya. Ya, jadi saya minta agar polisi untuk tidak serta-merta melakukan penangkapan sebelum ada penasihat hukum yang mendampingi. Dalam perjalanannya memang saya juga dihubungi oleh penyidik Polda untuk supaya tidak perlu menunggu saya, kira-kira begitu. Tapi saya bilang nggak bisa. Saya harus memastikan bahwa klien kami dalam keadaan baik-baik saja dan tidak boleh ada penangkapan sebelum saya datang. Akhirnya telepon saya matikan waktu itu. Di lokasi kira-kira 1,5 jam ya, karena tempat tinggal saya dengan tempat tinggal Bapak Cari cukup jauh. Nah, di sana memang saya bertemu dengan beberapa penyidik ya. Ada AKP Yahendra, ada Aibda Nana Purwana, ada Aibda Nana Ruhiana, dan yang lainnya. Dan memang saya sempat bernegosiasi dulu. Saya ingin memastikan seperti apa peristiwanya. Saya minta diperlihatkan mana surat perintah penangkapannya, mana surat perintah penggeledahannya. Memang ada diperlihatkan waktu itu, kemudian saya meminta izin untuk bertemu Cari Chandra. Jadi saya masuk ke dalam, kemudian ya ketemulah kita di dalam dengan Cari Chandra, saya Pak Cari dengan istri kalau tidak salah bertiga. Kemudian saya mendapatkan penjelasan dari Cari Chandra dan tentu kita menyepakati bahwa memang proses penangkapan itu sebetulnya prematur ya. Tidak sebagaimana yang diatur dalam KUHP karena pada saat itu kami dari tim kuasa hukum sebetulnya sedang menunggu jawaban atau tanggapan dari Polda Banten terkait surat permohonan yang kita layangkan sebelumnya, di mana di kami meminta agar proses pidana ini untuk sementara dihentikan, mengingat karena tim kuasa hukum Cari Chandra juga sudah mengajukan gugatan perdata secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Makanya pada saat Cari Chandra diperiksa di Polda, dalam keterangannya bahwa klien kami tidak bersedia untuk diperiksa sebelum ada jawaban dari Polda yang mengabulkan atau menanggapi surat yang kita layangkan. Namun ternyata tiba-tiba di hari yang Sabtu itu ternyata sudah banyak anggota kepolisian yang kurang lebih mungkin 20 orang yang tiba-tiba berusaha untuk melakukan penangkapan. Memang telah terjadi negosiasi yang cukup alot dan panjang dan sebagaimana kita ketahui bahwa itu juga prosesnya sampai malam. Sabtu malam dan penyidik juga tidak berhasil untuk mereka menemui kita untuk kita akan tarik diri. Saya masih ingat kata-katanya. Jadi kita penyidik akan tarik diri untuk tidak melakukan penangkapan dan saya minta saya ya selaku untuk menjamin bahwa Cari Chandra akan datang dalam panggilan nanti. Saya waktu itu negosiasi kalau bisa hari Selasa lah, ya jangan Senin kan gitu. Ternyata memang suratnya untuk pemeriksaan di hari Senin. Nah, proses itu ternyata tidak sebagaimana yang kita tidak sepakati. Ternyata sampai malam hari itu sampai jam 12 kami memprediksi kemungkinan jam 24.00 sudah tarik diri. Ternyata sampai jam 1 itu masih ada anggotanya. Bahkan sebelumnya memang sempat lampu dimatikan selama 2 jam itu, sehingga kami juga tetap bertahan untuk memastikan bahwa malam itu tidak ada penangkapan. Gitu ya. Kemudian keesokan harinya
ada intimidasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang tadi malam. Ternyata mereka masih berupaya agar Cari Chandra bisa untuk ditangkap dengan modus misalnya ada dari tim kesehatan yang datang, gitu ya, untuk diperiksa. Ini kan kami melihat bahwa ini ada modus agar Cari keluar langsung dibawa. Tapi ternyata Cari Chandra tetap bersikukuh kan gitu. Kita akan nanti mau panggilan dan seterusnya. Dan yang mengagetkan buat kami ternyata tindakan polisi itu sudah berlebihan. Kalau di hari pertama hari Sabtu itu sampai malam masih bisa tuh akses keluar masuk orang. Masih bisa misalnya memesan makanan. Tapi di hari selanjutnya di hari Minggu itu sudah tidak boleh lagi grab pesan makanan, dilarang. Kemudian tamu-tamu juga tidak boleh lagi masuk ke dalam. Bahkan ada pintu rumah, kemudian bahkan ada kondisi di mana ada orang tua istri Cari Chandra yang berusia 82 tahun dalam kondisi fisiknya yang sangat tergantung pada peralatan medis. Karena kan waktu itu dimatikan lampunya 2 jam. 2 jam listrik. Oke. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 pukul 10.00 tim penasihat hukum Cari Chandra mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran ke Polda Banten. Ya. Yang ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Banten, UP AKP Yan Hendra SAMH. Jadi Senin itu pagi Pak Bang Kosidudin telah mengirimkan surat untuk bahwa pada hari Senin klien kami tidak bersedia untuk diperiksa karena tidak sesuai dengan KUHAP. Karena dalam ketentuan pemanggilan itu setidak-tidaknya adalah minimal 3 hari. Jadi bayangkan suratnya itu hari Minggu ya. Minggu kemudian untuk diperiksa di hari Senin. Jadi sangat waktunya sangat sedikit sekali. Kemudian Senin tanggal 19 2025 sekitar pukul 18 ya, jam 18.45 kebetulan kami ada di Polres Jakarta Utara. Kami ditelepon oleh saudara Cari Chandra bahwa ini sudah akan ada upaya paksa gitu loh, dengan cara mulai untuk merusak pintu. Dan diberitakan bahwa sebelumnya sudah ada banyak anggota-anggota polisi. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Jadi benar saja bahwa pada sekitar pukul 18.45 itu petugas Polda Banten memaksa masuk rumah Cari Chandra dengan mendobrak pintu dan jendela rumah. Jadi awalnya jendela dulu dia masuk salah satu, kemudian pintu luar itu dibuka, kemudian pintu dalam juga dijebol, ditendang dengan sepatu sehingga saat itu Cari Chandra yang memang posisinya sedang berada di depan pintu yang itu kemudian langsung dibawa oleh anggota dari Polda Banten yang hanya bercelana pendek dan berkaus dan tidak mau menunggu tim penasihat hukum yang untuk mendampingi. Jadi kami datang waktu itu, Cari Chandra sudah dibawa oleh Polda Banten. Ya. Jadi kami sempat mendokumentasikan waktu itu di lantai 2 ya sebagai barang bukti untuk sewaktu-waktu kita gunakan bahwa telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Banten dengan cara merusak pintu dan jendela rumah. Pada malam hari itu juga sekitar pukul 6 kemudian kami meluncur ke Polda Banten. Malam hari itu juga. Ya, dan sampai di sana memang sudah ada penjagaan yang cukup ketat. Bahkan saya lihat di gerbang itu ada beberapa petugas polisi yang berseragam dan dengan memakai senjata yang cukup lengkap. Bahkan di dalam itu saya lihat ada apel malam. Saya tidak tahu apakah malam itu ada apel. Ada pasukan Brimob yang sedang apel di depan masjid di dalam Polda Banten. Kemudian kami memang diberikan masuk. Jadi kami 7 orang, kemudian kami tim PH 3 orang masuk ke dalam. Ketemulah kami dengan Direktur Kriminal Umum, Kasubdit, Wakil Direktur dan penyidik-penyidik yang lain. Tetapi malam itu Cari Chandra sama sekali kita tidak bisa bertemu.
Kami berupaya kepada direktur agar kami bisa bertemu dengan Cari Chandra untuk memastikan kondisinya. Apakah beliau baik-baik saja? Apakah ada bekas-bekas penganiayaan dan seterusnya? Tapi selalu dikatakan bahwa kita harus taat SOP. Tidak bisa kemudian ini Cari Chandra untuk bisa bertemu dengan penasihat hukum sekalipun. Jadi harus ada jadwal kunjungan, kira-kira begitu. Jangan jadwal kunjungannya adalah hari Kamis, ya. Sehingga hal itulah kemudian kami juga tidak bisa bertemu Cari Chandra malam itu, dan kami memang diperlihatkan ada BAP tebal bahwa katakanlah ini berkasnya sudah lengkap P21 gitu ya. Bahkan diperlihatkan juga surat dari Kejaksaan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa perkara ini sudah P21, maka ini sudah harus segera dilimpahkan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada Senin malam. Kemudian hari Selasanya kita sudah mendengar bahwa Polda Banten melaksanakan press conference, ya, dengan menghadirkan saudara Cari Chandra dengan menggunakan pakaian tahanan dan dalam keadaan di borgol. Jadi ada beberapa hal pernyataan dari Direktur Kriminal Umum yang sebetulnya itu juga sepenggal-sepenggal. Karena mereka bilang bahwa apa yang terjadi narasi di luar itu sepenggal-sepenggal. Jadi karena diputar berulang-ulang, ditayang berulang-ulang itu benar. Saya katakan apa yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum itu juga sepenggal-sepenggal. Jadi tidak melihat pokok persoalan yang lebih utuh. Bahwa ada perkara pidana, oke, ada putusan, tetapi jangan lupa bahwa ada perkara perdata yang sudah inkrah, di mana Sumita Chandra almarhum dari ayahnya Cari Chandra selaku pembeli itu dikatakan sebagai pembeli beritikat baik. Jadi tidak ada misalnya bahwa Sumita melakukan pemalsuan. Jadi kita juga harus luruskan itu. Kemudian ya hari Rabunya kami mendapat informasi bahwa Cari Chandra akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang atau Kejaksaan Tiga Raksa. Maka saat itu juga kami meluncur ke Polda Banten. Ya, hari Selasa siang ternyata sudah keburu dibawa. Jadi akhirnya kita tunggu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Dan dilakukan serah terima dari Polda Banten ke tim JPU langsung yang menangani nanti. Sudah ada tanda-tanda penyerahan segala macam. Kemudian di hari itu juga sorenya, ya, setelah dari Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, Cari Chandra langsung dititipkan di rutan kelas 1A Tangerang atau biasa disebut dengan istilah rutan Jambe. Jadi disitulah kami sempat ketemu, bahkan termasuk di Kejaksaan Negeri kita sempat ngobrol sedikit dan kita berikan support. Intinya Cari Chandra dalam keadaan sehat, tegar dan siap untuk menghadapi kasus walaupun ini adalah yang terjadi yang 2 kali. Mungkin itu saja kronologi singkatnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1